Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala rasulillah, la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Marhaban ya Ramadan. Bapak dan Ibu muslimin dan muslimat di seluruh Inggris Raya, rahimakumullah. Seluruh umat Islam patut bergembira menyambut datangnya bulan suci Ramadan. Bahkan di atas gembira, kita patut mensyukurinya. Mengapa? Karena puasa Ramadan adalah anugerah Tuhan berjuta hikmah. Hikmah puasa seperti mata air yang tak kering-kering. Semakin kita kaji, kita akan semakin takjub. Puasa Ramadan adalah ibadah yang mekanismenya telah diatur dengan rinci, seperti tergambarkan dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 183 hingga 188. Urutan ayat-ayat ini mendeskripsikan tentang dasar kewajiban puasa, analogi, waktu, keringanan atau dispensasi, hikmah, tujuan, dan lain-lain. Nah, rangkaian ayat pertama dalam surah tersebut memuat seruan berpuasa. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu, kutiba alaikumussyam, kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Panggilan ini khusus untuk mukmin, sekecil apapun kadar keimanannya. Bila direnungkan, satu ayat itu saja sudah mengandung begitu banyak makna. Bapak dan Ibu muslimin dan muslimat rahimakumullah. Salah satu yang patut kita renungi adalah pemaknaan menurut Ustadz Quraish Shihab dalam magnum opusnya, Tafsir Al-Misbah. Beliau menyebutkan, lewat ayat tersebut Allah mengundang setiap mukmin untuk melaksanakan kewajiban puasa dengan redaksi diwajibkan atas kamu. Uniknya, redaksi ayat ini tidak menunjuk siapa pelaku yang mewajibkan. Menurut Ustadz Quraish Shihab lagi, hal ini mengisyaratkan bahwa apa yang akan diwajibkan tersebut sedemikian penting dan bermanfaat bagi setiap orang yang melakukannya. Sehingga seandainya bukan Allah yang mewajibkannya, manusia sendiri yang akan mewajibkan atas dirinya sendiri setelah mengetahui betapa besar manfaatnya. Nah, ini merupakan sebuah indikasi bahwa hikmah dan manfaat puasa itu sungguh teramat besar. Tafsiran tersebut mengingatkan kita pada beberapa praktik puasa yang dilakukan oleh komunitas lain Islam, yang dilakukan oleh generasi manusia terdahulu dan yang hidup pada zaman sekarang. Baik puasa karena perintah agama mereka maupun karena anjuran sains ataupun ilmu pengetahuan. Walau praktiknya bervariasi, puasa umumnya berkisar pada pembatasan konsumsi makan dan minum untuk waktu tertentu. Sebelum turunnya agama Samawi, orang-orang Mesir kuno telah mengenal puasa. Dari mereka, praktik tersebut lalu turun kepada orang-orang Yunani dan Romawi. Puasa juga ada dalam ajaran Buddha, agama Kristen, dan Yahudi. Karena itu, tak heran bila para filsuf dulu juga menjadikan puasa sebagai keseharian mereka. Beberapa nama besar seperti Pythagoras, Plato, Aristoteles, dan lainnya merupakan pelaku-pelaku puasa. Bapak dan Ibu muslimin dan muslimat rahimakumullah. Mengapa para filsuf ini berpuasa? Barangkali pernyataan Plato berikut ini dapat memberikan sedikit gambaran jawaban. I fast for greater physical and mental efficiency, kata Plato. Saya berpuasa untuk efisiensi fisik dan mental yang lebih baik. Jadi, mereka melakukannya karena tahu betapa besar manfaat dari puasa. Di era modern sekarang pun, dunia barat yang barangkali kita sebut sebagai dunia modern, juga melirik kembali praktik puasa. Sejak beberapa waktu lalu, praktik intermittent fasting sangat populer. Orang berpantang makan selama 12, 16, atau 24 jam untuk waktu tertentu. Mengapa masyarakat barat juga berpuasa? Kemajuan sains telah membuktikan manfaat puasa untuk tubuh manusia. Secara medis misalnya, puasa bisa menjadi terapi berbagai penyakit seperti hipertensi, penyempitan pembuluh nadi, penyakit lemah jantung dan diabetes. Puasa juga dapat memperbaiki sistem pencernaan, detoksifikasi, dan meningkatkan imunitas tubuh. Belakangan juga dibuktikan bahwa puasa baik untuk kesehatan otak dan memperkuat daya kognitif, seperti peningkatan kesadaran, memori, peningkatan mood, dan juga konsentrasi. Masyarakat Barat melakukannya juga karena mengetahui betapa besar manfaat puasa, persis seperti yang disinyalir oleh Ustadz Quraish Shihab sebelumnya. Bapak dan Ibu muslimin dan muslimat rahimakumullah. Bagi kita umat Islam,
Tentu saja kita meyakini bahwa hikmah puasa Ramadan melebihi praktik puasa-puasa lainnya. Hanya puasa mukmin yang transendental dan menawarkan manfaat duniawi sekaligus ukhrawi. Spektrum manfaat puasa Ramadan pun berpendar dari individu yang meliputi tubuh, pikiran, emosi, dan jiwa ke ranah sosial seperti komunitas, masyarakat, dan lain-lain. Sedangkan puasa yang dilakukan oleh mereka yang non-Islam hanya terbatas pada manfaat duniawi dan individu sentris semata. Pun demikian, telah memberikan manfaat besar kepada pelakunya sejak dulu hingga sekarang. Karena itu, saya meyakini bahwa sesungguhnya puasa adalah kebutuhan intrinsik manusia. Aspek lahir atau biologis, emosi dan pikiran manusia butuh puasa. Demikian pula aspek spiritual dan batin manusia juga membutuhkan puasa. Tanpa puasa, manusia akan pincang dalam menjalani hidupnya. Dengan keyakinan di atas, saya menafsirkan bahwa perintah puasa Ramadan sebetulnya merupakan siraman kasih sayang paling deras dari Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada mereka-mereka yang beriman. Siraman untuk membasahi dimensi ragawi dan rohani manusia yang kerap kali kering. Bapak Ibu rahimakumullah, siraman tersebut lalu menjadi nafas untuk menempuh perjalanan hidup kita, melaksanakan perintah dan meninggalkan segala larangannya. Perjalanan yang meninggi, yang di puncaknya bertahta derajat takwa. Puasa demi puasa yang diperintahkan adalah tempat pemberhentian untuk menampung kembali siraman kasih sayangnya. Dengan siraman itu, lalu kita melanjutkan perjalanan hidup hingga menggapai puncak, yaitu ketakwaan. Karena itu, kita semestinya tidak hanya bergembira, tidak hanya bersukacita dengan datangnya bulan Ramadan. Kita harus mensyukurinya karena puasa tidak saja sebagai kewajiban, namun juga kebutuhan kita sebagai manusia. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.